Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, dalam materi kita pada kesempatan ini untuk melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita memulainya dulu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua kesalahan kita Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dengan kemahamurahannya, dan juga Allah tutupi aib-aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Serta Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita selalu maksimalkan waktu di atas ketaatan dan keimanan juga amal saleh. Serta kita selalu mendoakan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, hidayah para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita masyarakat yang selalu saling bahu-membahu, gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan, juga menjaga kemerdekaan kita. Dan akhirnya kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan juga kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Gaza secara khusus, yang hari ini mereka sedang tertindas, mereka terzalimi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat permasalahan mereka ini. Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, juga Allah menangkan mereka atas musuh-musuh mereka, serta Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan kezaliman yang sedang menimpa mereka, dan juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya yang kita yakin dia sedang mendengar kita karena dia maha mendengar, melihat kita karena dia maha melihat, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kesempatan ini kita akan lanjutkan masih dalam makan dan minum, adab ya, makan dan minum, dan kita akan masuk bab ke 107 dari awal belajar, berbunyi bab perintah memulai makan dari pinggir piring dan larangan memulai makan dari tengah piring. Ini mirip dengan awal-awal kita membahas bab tentang kitab adab makan dan minum ya. Mungkin sebagian orang menganggap remeh tentang masalah ini. Apa sih yang dibahas? Masa dibahas tentang makan tangan kanan dengan misalnya makan apa yang di hadapannya atau hadapan seseorang yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, makan dengan membaca bismillah, seakan-akan ini sesuatu yang remeh gitu ya. Padahal sebenarnya bagi mereka yang menganggap remeh, ini adalah poin yang sangat penting yang menandakan kesempurnaan justru Islam. Jadi ini kesempurnaan Islam, karena Islam ternyata masuk dalam lini setiap penganutnya, dalam setiap lini kehidupannya, masuk di setiap lini kehidupan para penganut, dari hal yang kecil sampai cara makan, cara minum ya. Kemudian sampai pada tingkat mengenakan pakaian, melepas pakaian, buang hajat ya, bersuci dari buang hajat tersebut, mandi, segala macam hal, sampai kepada hal yang besar dalam masalah hal ekonomi, kehidupan sosial, kemudian politik dan segala macam, semuanya ditata dengan begitu rapi, karena memang agama ini dari Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang menciptakan segala sesuatunya dan mengetahui ya bagaimana tatanan yang paling tepat untuk semua itu. Baik teman-teman sekalian, di bab ini, masalah bab memulai makan dari pinggir piring, ini ada alasan kenapa anjuran untuk makan dari pinggiran piring tersebut. Minimal dengan dua alasan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan, yang pertama untuk membuat agar makanan tersebut ya mendapatkan keberkahan secara totalitas. Karena umumnya berkah itu diletakkan atau Allah SWT turunkan keberkahan atau kecukupan di tengah-tengah makanan. Sehingga kalau kita makan di tengah-tengahnya, maka secara otomatis pinggirnya tidak akan kemakan nantinya ya, karena keberkahan sudah didapatkan. Oleh karena itu dimakan dari pinggirnya semua ya, sehingga nanti puncaknya adalah kita makan di tengah-tengahnya. Nah ini secara teori agamanya atau pandangan syar'inya atau syariatnya. Sementara dari sisi yang lain adalah ini adab dan tata krama. Jadi kalau ada orang makan misalnya sepotong roti, tapi yang dicuil sama dia tengah-tengahnya, maka ini pemandangan ya, pandangan yang dilihat oleh orang negatif. Kok kenapa? Kayak kurang pantas gitu. Tapi kalau orang muncul dari pinggir jauh lebih
terlihat rapi ya, punya tata krama, punya adab ya dalam makan. Sama dengan orang makan misalnya nasi di piring ya, dengan dia makan di pinggiran sedikit demi sedikit, itu jauh lebih tepat dibandingkan dia harus langsung memakan dari bagian tengahnya. Nah ini yang dua hal yang saya katakan tadi yang bisa dijadikan penyebab kenapa kita dianjurkan makan dari pinggir piring ya. Baik, kita akan bacakan yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Sabda Nabi SAW, wa qul mimma yalik, diangkat sabda ini kembali, dan makanlah dari apa yang paling dekat denganmu. Hadis ini muttafaqun alaihi dan juga sudah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Ini potongan hadis tentang Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, anak yang dibawa oleh istri Nabi SAW, Ummu Salamah, pada saat menikah dengan Nabi SAW dari suami beliau yang pertama, yaitu Abu Salamah. Pada saat lagi makan, Anda masih ingat hadis-hadis sebelumnya, bagaimana Nabi SAW mengingatkan dia, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah, waqul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, waqul mimma yalik, makanlah ada yang di hadapanmu. Ini adalah adab tata krama dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah makna dan hikmah daripada hadis Nabi SAW tersebut. Ya. Sekarang di sini diulangi lagi oleh Imam Nawawi untuk menguatkan bab yang sedang beliau buat ini, yaitu anjuran untuk makan dari pinggiran makanan dan larangan memulai makan dari tengah makanan. Maka beliau mengulangi kembali hadis ini agar menguatkan bahasan. Sebenarnya hadis yang diberikan urutan itu adalah hadis yang akan kita bahas setelahnya. Kalau ini hanya sekedar penguat bab. Oleh karena itu teman-teman yang pegang bukunya menemukan hadis yang potongan waqul mimma yalik yang baru saja saya bacakan, dan Nabi SAW makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini tidak diberikan nomor urut karena memang bukan urutan hadis. Ini pengulangan dan penguat saja dari bab yang sedang kita bahas. Oleh karena itu di sini ya hadisnya tentang penguatan dan penekanan. Kalau memang anjuran makan dari pinggir termasuk ada hubungannya dengan hadis yang dibahas pada bab sebelumnya, yaitu potongan sabda Nabi SAW, wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Artinya dimulai dari hadapan kita, kemudian baru pindah bertahap menyelesaikan makanan tersebut. Kita akan masuk hadis pertama dalam bab ini, teman-teman sekalian, hadis nomor 748 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am, fakulu min hafatayhi, wa la ta'kulu min wasatihi. Terjemahannya, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini teman-teman memang berbicara tentang masalah adab makan. Tetapi ini ada ya penekanan yang sangat luar biasa tentang masalah adab nabawi dan bagaimana mengikuti dan mencintai baginda Nabi SAW. Jadi karena Nabi SAW perintahkan, kita dapatkan hikmahnya atau tidak, ya, kita suka atau tidak suka kita akan lakukan. Karena memang Rasulullah SAW adalah utusan Allah, kekasih Allah, dan beliau diutus memang untuk menjadi suri tauladan. Sehingga kita menggunakan akal kita dan hati nurani kita serta anggota tubuh justru untuk ya mengaplikasikan perintah beliau, bukan justru untuk mendikte kenapa dan kenapa. Ya, kita tidak boleh mengatakan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kenapa Allah begini dan kenapa Rasulullah begini misalnya. Tapi tugas kita, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang mengaku sebagai laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, kalau Allah dan Rasul sudah menentukan satu hukum, mereka masih punya pilihan lainnya, atau mereka masih memprotes, atau mereka masih melakukannya. Karena memang ini untuk maslahat kita semua. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, lima yuhyikum. Apa yang dipanggilkan atau disuruhkan Nabi SAW itu sebenarnya untuk menghidupkan kalian. Untuk kebaikan kalian sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengaturkan sesuatu yang terbaik buat kita. Nah itu yang dimaksudkan. Baik. Hadits ini memberikan pelajaran pertama adalah adanya keberkahan yang Allah turunkan di setiap makanan yang dihidangkan. Baik untuk diri sendiri ataupun kita hidangkan buat orang lain. Makanya kata Nabi SAW, al-barakah. Al-barakah artinya kecukupan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dengan mengkonsumsi bagian yang Allah turunkan berkah di situ, dan dipastikan semua makanan akan ada keberkahannya. Disitulah ya
kecukupan yang akan didapatkan. Artinya kalau Anda makan, insya Allah sudah mencukupi ya untuk kebutuhan Anda. Itu yang pertama. Jadi Allah akan turunkan di setiap makanan itu keberkahan. Di setiap makanan itu adalah ada keberkahan. Tentu di sini kita bicara teman-teman sekalian karena berbicara masalah hukum agama, berarti makanan yang halal tentunya ya. Jadi tidak Allah Subhanahu wa taala tidak hubungkan antara keberkahan ini dengan makanan yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita konsumsi haram. Misalnya ada orang mengkonsumsi babi kemudian dia mengatakan ini ada berkahnya, ya. Tapi keberkahan akan turun kepada makanan memang yang halal. Apa yang Allah haramkan dari babi, dari bangkai, darah misalnya, ya. Maka ini tentunya ya tidak ada keberkahan padanya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah di tengah-tengah makanan dengan hikmahnya. Dan saya sudah berikan gambaran tadi. Kita tidak perlu tanyakan kenapa Allah tidak taruh di pinggirnya. Kenapa Allah tidak sebarkan saja keberkahan di seluruh makanannya. Ini keputusan Sang Pencipta Allah. Anda tidak bisa memprotes. Bagaimana Anda memprotes keputusan Sang Pencipta? Mirip dengan orang mengatakan, kenapa saya diberikan 2 mata? Kenapa tidak 3 mata aja atau 4 mata? 2 di depan, 2 di belakang. Ini keputusan Sang Pencipta. Kenapa kuping saya cuma 2? Kenapa jari-jari saya cuma 10 misalnya? Kenapa? Ini akan bermasalah karena dia akan terus masuk ke satu ranah atau zona yang dia tidak punya hak di situ dan tidak punya ilmunya. Ya, dia punya batasan ya, yang dia tidak bisa melewati batasan tersebut. Karena tidak akan punya jawabannya. Yang ada akhirnya nanti membangkang dan kufur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagianya orang-orang yang beriman karena mereka begitu disampaikan mereka tinggal mengatakan sami'na wa ata'na. Kami menerima dan kami juga akan patuh. Lalu kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka, maka mereka mendapatkan maslahat untuk diri mereka dan mereka di dunia, mereka juga akan dapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan mereka insya Allah di akhirat sana. Ini tentang masalah keberkahan ya, yang akan diletakkan di pertengahan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan berkah di tengah-tengah makanan. Pelajaran yang ketiga adalah adanya larangan untuk adanya anjuran makan dari pinggir dan jangan makan dari tengah. Ya, ini karena hikmahnya berkah ditaruh di tengah-tengah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Jadi anjuran agar memulai makan dari pinggir, semua jenis makanan kita makan dari pinggirnya. Ya, ini anjurannya agar kita ya mendapatkan pahala dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan masuk hadis yang kedua dalam bab ini, dan ini dalam bab ini cuma ada 2 buah hadis ya. Hadis nomor 749 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra'u yahmiluha 4 rijal. Falamma adhaw wa sajadu ad-duha utiya bitilka al-qas'ah yani wa qad thurida fiha. فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها." Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Terjemahannya, kata Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, Nabi SAW mempunyai nampan yang besar disebut dengan Al-Gharra. Ya. Di situ ada footnote nomor 561 di bawah, disebut dengan Al-Gharra dalam kurung yang berwarna putih. Karena ia putih oleh daging dan lemak, atau karena ia putih oleh gandumnya, atau putih oleh susu. Ya, intinya, Nabi SAW punya satu nampan yang sangat besar. Di nampan itu diberikan julukan Al-Gharra. Ya, Al-Gharra maksudnya adalah putih. Bisa bermakna putih karena adanya lemak-lemak dari daging. Ya, atau putih karena ada susu juga yang berada di atas nampan tersebut. Ya, mungkin metode makan pada masa itu ya ada banyak lemak yang dikonsumsi. Ataupun memang menggunakan juga susu yang disiramkan ya di makanan tersebut. Saya ulangi terjemahannya, Nabi SAW mempunyai nampan besar yang disebut dengan Al-Gharra yang diangkut oleh 4 orang laki-laki. Jadi saking besarnya Nabi SAW memiliki saking besar nampan ini sampai diangkat oleh 4 orang.
Ini kita bisa bayangkan bagaimana diameternya ya, harus 4 orang yang angkat. Kemudian selanjutnya, tak kala masuk waktu duha dan mereka selesai sholat duha, maka dihadirkanlah nampan tersebut yang di dalamnya penuh dengan makanan tharid. Ya, tharid ini roti dituangi dengan kuah yang ada dagingnya. Maka para sahabat berkerumun di sekeliling bejana itu. Tak kala mereka telah banyak berkumpul, Rasulullah SAW berlutut. Ya, di sini ada footnote nomor 562 yang dimaksud dengan duduk menekuk 2 lututnya, ya, lalu duduk di atas 2 punggung telapak kakinya. Duduk di atas 2 punggung telapak kakinya, maksudnya lututnya 2-2 ke depan, jadi mirip seperti orang duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian maka seorang badui datang dan bertanya, duduk model apa ini? Atau apa yang sedang kalian lakukan dengan duduk seperti ini? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang sombong dan pembangkang. Ada juga footnote lagi nomor 564, maksudnya yang menyimpang dari jalan yang benar, yang melanggar dengan menolak kebenaran padahal mengetahuinya. Jadi aku bukan orang yang membangkang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari pinggir-pinggirnya dan biarkanlah dulu bagian yang paling atasnya atau tengahnya, niscaya ia akan diberkahi. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan banyak sekali faedah kepada kita. Yang pertama, ya, bagaimana karamnya Nabi SAW. Karam itu artinya dermawannya Nabi SAW. Beliau sangat dermawan. Jadi saking dermawannya sampai Nabi SAW ya seringkali menyiapkan makan. Bahkan di sini digambarkan dalam hadis ini di waktu duha. Artinya hampir setiap hari. Ya, Nabi SAW memenuhi nampan tersebut dengan makanan atau tharid, ya, roti gandum dengan kuah dan juga ada potongan-potongan dagingnya. Yang itu bukan untuk beliau makan sendiri, tapi dimakan oleh rame-rame sahabat, ya. Sehingga di sini terlihat bagaimana karamnya beliau atau dermawannya Nabi SAW. Dan ini harusnya menjadi sifat setiap muslim dan muslimah. Bagaimana mereka memiliki sifat karam. Mereka memiliki sifat dermawan. Dan ini sudah sering kali kita ingatkan teman-teman sekalian. Kedermawanan itu adalah sifat dasarnya penghuni surga. Ya, sebagaimana di antara ulama salaf ada yang mengatakan, sesungguhnya kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga. Dan ranting-rantingnya ada di muka bumi ini. Siapa yang bergelantungan pada ranting-rantingnya, maka akan membawanya ke surga itu. Dan bakhil atau pelit adalah sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, maka akan dibawa ke neraka tersebut. Jadi memang dermawan itu adalah sifat para nabi-nabi. Sifat yang memang Allah anjurkan kepada para hambanya untuk dijadikan sebagai ya karakter dia. Atau memang sifat dia. Bahkan dipuji orang-orang yang memang suka memberi, dermawan. Cukup banyak ayat-ayat yang berbicara tentang anjuran untuk menjadi dermawan ya. Bersedekah. Dan diatur tata caranya. Anda bisa baca surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Panjang lebar Allah SWT bicara tentang masalah itu. Tapi intinya, Nabi SAW adalah suri teladan terbaik. Beliau orang yang paling pertama, di saat pertama mempraktikkan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, ya, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling jud. Jud itu orang yang dermawannya melampaui batas. Selalu memberi. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Ya, beliau selalu memberi. Ini karena karamnya. Ya, dan subhanallah, ini orang kalau sudah punya sifat dermawan seperti ini, maka dia orang yang beruntung. Ya, karena dia tidak akan pernah lagi berharap apa yang di tangan manusia atau mau mencuri, apalagi menghasati orang yang sudah tidak ada lagi pemikiran dia. Karena dia memang suka memberi. Dia memberi kepada orang mampu atau orang tidak mampu. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُوكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang dikeluarkan dari dirinya sifat perhitungan dan bakhilnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam sebuah majelis beliau, pernah ada orang datang dan minta bantuan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberinya. Jadi waktu itu kebetulan ada keranjang-keranjang kurma yang baru saja dipanen, maka Nabi SAW berikan. Dan Nabi SAW ini kalau beli karena orangnya sangat karam, sangat mulia, sangat dermawan, beliau tidak memberi 1-2 butir. Beliau beri satu keranjang, sampai habis. Setelah habis,
maka masih ada orang yang datang minta. Nabi SAW terdiam. Umar bin Khattab sempat berkata, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Anda sudah bagi tadi cukup banyak. Sekarang sudah tidak ada, terus mau kenapa harus sedih gitu. Tapi Nabi SAW diam. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib dalam riwayat ini mengeluarkan beberapa dirham dari kantong yang dia temukan, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada sisa yang saya punya, silakan Anda letakkan dimanapun Anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum, dan beliau mengatakan, bihada umirtu, beginilah aku diperintahkan. Jadi saking sukanya berbagai itu dicontohi oleh para sahabat, dicontohi oleh para ummahatil mukminin, istri-istri Nabi ridwanullahi alaihim, di mana disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suka sekali bersedekah. Bahkan kadang-kadang kalau beliau dapat hadiah, pemberian dari para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW pun, beliau selalu saja langsung yang paling pertama programnya adalah bagaimana bisa dibagikan. Sampai satu waktu beliau bagi semuanya dan tidak tersisa lagi, untuk beliau sendiri tidak tersisa. Nah, beliau lupa kalau sebenarnya beliau juga punya kebutuhan, dan pembantunya mengatakan, coba seandainya Anda meninggalkan 1 dirham atau 1 dinar buat kita untuk kita hidup. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau memberitahukan kepada aku tadi, maka aku akan sisakan. Tapi karena tidak disampaikan, maka beliau lupa. Saking sukanya dengan memberi. Ya, saking sukanya dengan memberi. Begitu juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka suka sekali memberi. Mereka tahu dengan mengeluarkan sedekah ini akan mendapatkan cinta dan ridho Rabb-nya, dan juga akan mendapatkan cinta dan juga ridho manusia, serta juga akan mendapatkan pahala dan nilai yang berlipat ganda dari apa yang dia sedekahkan. Kalau Anda keluarkan hari ini 100.000 rupiah misalnya, maka nanti akan Anda terima 100.000 itu di timbangan amal bukan 100.000, tapi akan berlipat ganda. Cuman nilainya itu akan ada, bahkan berlipat ganda. Dan Allah menyebutkan dalam satu firman-Nya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan diberikan 10 kali lipat, itu minimal. Dalam beberapa hadis yang sahih riwayat Bukhari, bisa saja ila 700 dhi'fin ila dha'afin katsira. Sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung kadar keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita maksimal dalam balasan pahala seperti ini. Allahumma amin. Baik, ini yang pertama teman-teman sekalian tentang sifat karam. Ya. Dan pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis tentang salah satu ciri orang yang karam, yang suka memberi, adalah memberi makan orang, mentraktir orang, berbagi makanan. Jadi kita bisa berbagi makanan yang kita miliki. Misalnya Anda lagi bawa, Anda beli makanan 1 bungkus, kemudian Anda tidak makan, dan bagi kepada orang. Ini ciri orang karam. Atau Anda memang membeli untuk orang lain. Ini contoh karam. Anda kirimkan setiap hari, Anda jadwalin siapa lagi yang saya mau berikan makanan nih. Apakah itu kerabat, apakah selain kerabat gitu kan. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa saja makan bersama teman-teman, Anda traktir misalnya. Ya, ini contohnya. Atau Anda juga bisa menjadi donatur tetap di yayasan sosial misalnya, di mana Anda bisa ya, memberikan makanan rutin bulanan kepada anak-anak yatim, pada janda-janda, orang-orang yang tidak mampu misalnya. Maka ini semua hal yang bisa kita dapatkan pahalanya. Ya. Jadi termasuk karam itu adalah bukan hanya memberikan uang, tapi memberikan makan. Ya. Karena Nabi SAW sendiri menyiapkan nampan khusus yang besar dipikul oleh 4 orang untuk memberikan makan kepada para sahabat. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adanya ya waktu sarapan. Ya, di dalam Islam, ya, jadi kalau ada orang mengatakan, oh tidak ada sarapan misalnya, itu dia pribadi. Tapi kalau dalam agama memang ada, ya, cukup banyak dalil tentang masalah adanya sarapan ini ya. Tapi mungkin orang tinggal bagaimana mengatur porsinya, jangan berlebihan, ya gitu. Ada mungkin orang sarapan cuma dengan segelas air misalnya, mungkin segelas susu misalnya. Ya, tapi kalau Anda mengikuti sunnah Nabi SAW, beliau menganjurkan agar mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, dan beliau menyebutkan keutamanya. Sampai mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari. Ada penyebutan pagi harinya, gitu kan? Maka dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Dan dalam riwayat ini disebutkan, beliau menyiapkan ya, farid, roti gandum tadi yang ada dituangkan kuah dan ada dagingnya, yang dimakan rame-rame oleh para sahabat. Dan itu di waktu duha. Di waktu duha berarti di pagi hari ya. Di pagi hari. Nah ini pelajaran yang ketiga tentunya. Yang penting teman-teman jangan berlebihan dalam masalah mengkonsumsi makan pagi ya. Yang penting kita tahu ada makan pagi dalam agama Islam. Gitu kan? Kemudian yang keempat,
Kecuali Anda lagi puasa tentunya. Yang keempat, adanya makanan kesukaan Nabi SAW yaitu tharid. Ya. Ini roti gandum yang dicampur dengan kuah ya, yang ada dagingnya. Kemudian yang kelima, dan tidak ada salahnya seseorang mencoba makanan kesukaan Nabi SAW. Kemudian yang kelima, adanya anjuran untuk makan rame-rame. Ya, makan rame-rame ini sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya juga ya. Bagaimana di hadis sebelumnya, pernah ada sahabat yang mengatakan, ya kita tidak makan tapi tidak kenyang-kenyang. Maka Nabi SAW ini di bab nomor 106 yang lalu ya, pekan lalu kita sempat bahas. Maka Nabi SAW mengatakan, la'allakum taftarikun, mungkin kalian berpencar-pencar, makan sendiri-sendiri. Kata para sahabat, kalau na'am, mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, fajtami'u ala ta'amikum, kumpullah kalian, makan sama-sama di satu wadah gitu ya. Wadhkuru smallah, dan sebutkan nama Allah, bismillah pada saat makan, yubarak lakum fi, maka akan dicukupkan buat kalian. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah yang Nabi SAW sering contohkan, makan bersama-sama dengan para sahabat. Ini pelajaran yang kelima ya. Dan juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi SAW sering kali minum satu wadah, minum susu dengan para sahabat. Jadi dituangkan, beliau minum SAW, kemudian dituang lagi susu di wadah itu, lalu diberikan kepada teman atau sahabat beliau yang ada di sebelah kanannya. Kemudian diminumlah, dituang lagi, lalu diminum lagi, dipakai lagi wadah yang sama, keliling wadah itu, ya, dan semua sahabat menggunakan wadah yang satu. Dan ini luar biasa, ini bisa menghidupkan ukhuwah, persaudaraan, yang mengeratkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Karena mereka tidak sendiri-sendiri, tapi mereka minum sama-sama, bahkan di satu wadah. Dan ini bukan cuma Nabi SAW lakukan kepada para sahabat beliau, juga pada istri beliau. Ya, beliau pernah meminum bekas bibirnya atau bekas minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan ini menandakan memang orang minum satu wadah itu bagian daripada yang pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sampai pernah ada sahabat yang masih kecil, gitu kan, duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mau memberikan wadah kepada dia bercanda. Nabi SAW bercanda pada anak kecil itu mengatakan, apakah kau mau memberikan kepada yang lebih besar dulu di sebelahmu? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Karena beliau ingin langsung mendapatkan minuman, bekas minuman langsung dari Nabi SAW. Atau dia orang pertama yang minum bekas Nabi SAW. Pelajaran yang keenam adalah cara duduk Nabi SAW. Dan di sini disebutkan, maka beliau SAW berlutut. Dan sudah dijelaskan tadi, ya, di footnote nomor 562, duduk menekuk dua lututnya, lalu duduk di atas dua punggung telapak kakinya. Ya. Ini salah satu cara duduknya Nabi SAW pada saat mau makan. Sebenarnya ini tujuannya karena beliau merendahkan diri, SAW. Beliau bertawadhu. Jadi bukan berarti beliau duduk di atas kursi sendirian, semua sahabat misalnya duduk melantai, tidak. Beliau malah duduk bersama para sahabat dan sebagai bentuk merendahkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghormati makanan, beliau duduk dengan cara ini, berlutut ya. Dan ada seorang Badui bertanya, mau duduk apa ini? Maka Nabi SAW jelaskan, ya Allah menjadikan aku hamba yang mulia. Maksudnya bukan hamba yang sombong ya, dan tidak menjadikan aku sombong dan membangkang. Jadi ini pelajaran yang keenam tentang tata cara duduknya Nabi alaihi salatu wassalam pada saat makan ya, bersama dengan para sahabat. Jadi beliau tidak misah sendiri karena beliau pimpinan ya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, ini yang jadi saksi bahasan dalam hadis, yaitu adanya anjuran Nabi SAW untuk memakan dari pinggir makanan dan membiarkan dulu bagian tengahnya atau bagian atasnya. Misalnya kalau dia memanjang ya, contoh, maka itu akan mendapatkan keberkahan. Mungkin kalau ada yang tanya, kalau kita pegang es krim bagaimana? Sama, kita makan aja dulu dari atas, tidak apa-apa. Ini dianggap pinggirnya ya. Yang penting kita coba berusaha memakan di sekitar pinggirnya. Nanti terakhir yang di kayunya itu ada sisa ya. Di tengah-tengah mungkin itu yang terakhir, paling terakhir untuk kita makan. Dan subhanallah kita juga kalau langsung fokus ke tengah-tengahnya misalnya, maka akan hancur yang di sekelilingnya dan luka akan mubadzir, terbuang misalnya. Itu contoh saja. Dan juga kalau ada orang subhanallah di antara hikmah yang luar biasa memakan dari pinggir ini, kalau ada orang yang makan misalnya, dan ada orang lain juga ya, yang akan ikut makan, lalu dia memakan dari tengah-tengahnya. Misalnya roti sudah dirobek sama dia atau diambil bagian tengahnya, maka akan bolong gitu. Membuat orang lain mungkin merasa
kurang nyaman. Kenapa kok bolong tengah-tengahnya ya? Tadi sudah saya jelaskan di awal pembukaan ini, sebuah tata krama yang harusnya memang dijaga. Tapi kalau orang potong dari pinggirnya, maka terlihat roti itu masih sangat rapi dan orang juga masih tertarik untuk memakan sisanya sehingga tidak ada yang mubadzir, tidak ada yang mubadzir. Nah ini yang ditekankan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini teman-teman sekalian bab nomor 107 tentang anjuran makan dari pinggir makanan dan menghindari makan dari tengah secara langsung ya. Kita sekarang masuk ke hadis atau ke bab nomor 108. Bab makruhnya makan sambil duduk bersandar. Nah ini seingat saya Rabu yang lalu sempat ada salah satu pemirsa yang bertanya tentang masalah makan sambil sandar. Dan saya janjikan insya Allah Rabu depan kita akan bahas karena memang ada bab khususnya. Bab 108, bab makruhnya makan sambil duduk bersandar. Makna makruh berarti tidak berdosa kalau dilakukan. Tetapi kalau teman-teman hindari akan dapat pahala. Itu definisi makruh. Kalau dikerjakan tidak berdosa, ya ditinggalkan malah dapat pahala. Diangkatlah hadits nomor 750 urutan dari awal kita belajar oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la aqulu muttaqian, sesungguhnya aku tidak akan pernah makan dengan bersandar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Khattabi kata Imam Nawawi rahimahullah berkata al-muttaqi di sini adalah duduk bersandar pada alas duduk empuk yang ada di bawahnya. Beliau berkata, maksud beliau tidak duduk di atas alas empuk atau bantal-bantal sebagaimana yang diperbuat oleh orang yang ingin memperbanyak makan. Tetapi beliau duduk di atas satu kaki sedangkan kaki yang lain ditegakkan. Tidak duduk dengan mantap dan beliau makan secukupnya. Ini adalah ucapan Al-Khattabi, sedangkan selain Al-Khattabi mengisyaratkan bahwa Al-Muttaqi adalah duduk miring atau condong pada lambungnya, wallahu a'lam. Baik, ini adalah hadits nomor 751. Saya akan langsung bacakan hadits nomor 752 juga. Maaf, itu hadis 750, kita akan bacakan hadis 751 dan kita akan coba gabungkan untuk mengorek faedah yang bisa diambil dari kedua buah hadis dalam satu bab ini. Hadis nomor 751 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamra." Saya melihat Rasulullah SAW duduk bentuk ik'a sambil makan kurma. Hadis riwayat Muslim, dan duduk ik'a yaitu meletakkan bokong atau pantat di atas tanah dan menegakkan kedua betis. Ya, artinya duduk, kemudian kedua betisnya tegak. Ya, ini yang dimaksud dengan ik'a yang dijelaskan dalam hadis ini. Baik teman-teman sekalian, kita coba mengambil faedah dulu dari hadis. Hadis nomor 750, adanya anjuran dari Nabi SAW pada saat makan untuk ya tidak bersandar. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan bersandar bisa cukup banyak pendapat di antara ulama. Tapi Al-Khattabi menjelaskan duduk di atas ya, tempat atau alas duduk yang empuk yang ada di bawah dia. Jadi misalnya dia letakkan mungkin bantal yang tebal atau apa yang dia duduk di atasnya. Ya, kayak kita sekarang mungkin sofa ya atau apa itu ya. Ini yang disampaikan oleh Al-Khattabi tentunya pendapat beliau ya. Dan beliau juga berkata maksud beliau tidak duduk di alas empuk atau bantal-bantal sebagaimana diperbuat oleh orang yang ingin banyak makan dengan tujuan agar beliau ya tidak makan banyak ya. Dan juga beliau duduk ya, sering kali Nabi SAW kata Al-Khattabi di sini ya, pendapat ini beliau duduk di atas satu kaki sedangkan kaki yang lainnya ditegakkan. Jadi beliau duduk misalnya telapak kaki kiri didudukin ya, kemudian yang kanannya dilipat lututnya ya, sehingga satu lutut itu seperti sedang menghadap bagian ke depan ya. Jadi duduknya satu didudukin, satu dilipat, yang satunya ya berdiri di hadapan dia ya, sehingga perut itu tertekan dengan paha yang ada di kaki kanan tadi ya. Itu contohnya dijelaskan di sini. Kemudian dikatakan ini adalah dengan tujuan agar beliau makan secukupnya.
Ini ucapan Khattabi, kata An-Nawawi. Sedangkan selain Khattabi, maksudnya ada ulama-ulama yang lain mengisyaratkan yang dimaksud dengan muttaqi adalah duduk miring atau condong pada lambung. Wallahu a'lam. Dan ini secara bahasa Arab memang muttaqi itu adalah orang yang meletakkan sikunya di tanah, kemudian mengelonjorkan kakinya, ya, sambil dia miring, ya, seperti itulah. Jadi dia meletakkan sikunya di tanah, kemudian kakinya dilonjorin, ya, kemudian dia pun bersandar dengan lambungnya. Nah itu namanya muttaqi. Jadi ini ada makruhnya hukum ini untuk dilakukan, ya. Dan juga hadis nomor 751 dijelaskan tentang bagaimana Nabi SAW duduk ik'a. Nah, kalau Anda pernah belajar bab sholat, tuh duduk ik'a ini jelas ya, bahwasanya kedua telapak kaki berdiri dan kita duduk di atas tumit. Ya. Nabi SAW duduk ik'a bisa juga dengan cara yang lain. Ik'a adalah meletakkan pantat di atas tanah, ya, dan menegakkan kedua betis. Ya. Artinya dia duduk dan kakinya, ya, betisnya tegak di bagian depannya. Tapi tidak bersandar ya. Seperti orang kalau lagi duduk santai biasanya kakinya ya seperti huruf V mungkin di depan ya. Kemudian dia duduk di atas bokongnya sambil makan. Nah itu juga bisa bermakna ik'a. Ya. Baik, kita langsung ambil pelajaran dari hadis Nabi SAW. Itu dua buah riwayat ini. Yang pertama, adanya larangan, ya, adanya larangan untuk ya makan sambil muttaqi, ya, sambil bersandar di sini. Sudah kita jelaskan tadi pendapat Khattabi duduk di atas bantal-bantal empuk, atau ya kata Imam Nawawi pendapat yang lain adalah duduknya ya sambil miring tadi ya, meletakkan siku di tanah dan kakinya melonjor sehingga akhirnya lambungnya yang tersandar di tanah ya. Ini yang ada larangannya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah adanya anjuran makan sambil duduk. Ya, sambil duduk, walaupun cara duduknya cukup banyak. Tadi kalau yang riwayat sebelumnya, Nabi SAW duduk di atas lututnya. Ya, waktu makan tadi tharid. Ya. Beliau melonjorkan lututnya ke depan. Ya, seperti orang yang lagi duduk. Kemudian menduduki kedua betis beliau SAW dan kedua telapak kakinya juga didudukin ya, seperti yang disebutkan di hadis yang sebelumnya atau di bab sebelumnya. Kemudian juga boleh duduk dengan cara yang Khattabi tadi sebutkan. Nabi SAW pernah menduduki duduk di atas betis beliau, misalnya betis kiri, dan yang betis kanan itu ditegakkan. Ya. Ini juga cara duduk Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam riwayat nomor 751 adalah beliau duduk bokongnya di tanah, kemudian kedua betisnya ditegakkan di depan beliau. Nah, artinya jadi saya katakan pahanya dan betisnya itu berbentuk seperti V. Ya, biasanya ada orang juga memegang kedua lututnya ya. Nah, caranya dia duduk seperti itu Nabi SAW, dan beliau pernah dilihat oleh Anas bin Malik mengkonsumsi kurma dengan cara duduk seperti ini. Nah, ini tata cara duduk yang disebutkan oleh sahabat tentang makannya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, insyaAllah ke depannya kita akan masuk ke bab nomor 109, anjuran makan dengan 3 jari, anjuran menjilati jari jemari, makruhnya mengusapnya sebelum menjilatinya, dan anjuran menjilati piring, mengambil makanan yang terjatuh dan memakannya, serta mengusapkan tangan setelah itu pada lengan atau kaki dan lainnya. Ini ada bahasan selanjutnya yang kita bahas insyaAllah dari hadis nomor 752 sampai nomor 758. Saya terus mengajak teman-teman untuk mendukung medsos kita ini dengan di YouTube subscribe, like, dan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari kami. Teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok mungkin bisa follow dan share sebanyak-banyaknya potongan-potongan ceramah, jadwal ta'lim yang bisa Anda ikut serta andil mendapatkan pahala di setiap kegiatan agama ini. Begitu juga dengan kegiatan di Yayasan Sedekah Kreatif tadi. Dan bagi teman-teman yang berminat juga untuk haji dan umrah, Allah amanahkan satu travel namanya Uhud Tour yang juga Anda bisa bergabung untuk ibadah Anda tentunya. Begitu teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.